Akuntansi pemerintah belum banyak terjadi perubahan dan juga perkembangan semenjak kemerdekaan tahun 1945. Berdasarkan sisi historis, produk akuntansi pemerintah Indonesia yang pertama adalah Neraca Kekayaan yang negara yang dirilis pada tahun 1948. Dan bentuk akuntabilitas keuangan negara ini menggunakan bahasa Belanda dan juga mata uang Belanda. Perubahan pada akuntansi pemerintah baru terjadi pada tahun 2003 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan menggantikan akuntansi peninggalan Belanda. Undang-undang mengenai keuangan negara tersebut menjadi salah satu pedoman yang cukup penting guna perkembangan dunia akuntansi pemerintah di Indonesia. Undang-Undang Keuangan Negara ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Pembendaharaan Negara dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dari ketiga undang-undang tersebut, tuntunan akan akuntansi pemerintah menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian masyarakat. Sebelum adanya peraturan undang-undang tersebut, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pencatatan tunggal atau single entry dengan memakai sistem cash basis. Akuntansi pemerintah pada masa tersebut menyajikan sistem sederhana dan menggunakan buku-buku seperti buku kas umum, buku kas tunai, buku bank hingga buku pengawasan desa dan juga kredit anggaran serta buku lainnya. Akuntansi dengan basis kas yang memang memiliki sistem penerapan yang cukup sederhana dan juga mudah untuk dipahami. Praktis tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami dan juga mengerjakannya. Akuntansi berbasis kas ini memiliki kekurangan seperti informasi yang kurang disebabkan informasi mengenai penerimaan, saldo kas, pengeluaran dan juga aset dan kewajiban tidak tersaji dengan maksimal. Keuangan negara tentu saja harus menyajikan aset yang dimiliki oleh pemerintah dan juga neraca yang saji dan lengkap. Dan untuk meminimalisir kelemahan di sektor akuntansi tersebut, maka peraturan yang baru dikeluarkan guna menerapkan akuntansi dengan basis akrual di setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pada pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa pengakuan dan juga pengukuran pendapatan dan belanja dengan basis akrual bisa dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak terbitnya undang-undang tersebut. Maka pemerintah harus menggunakan akuntansi dengan basis akrual. Hukum dari akuntansi pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada pasal 51. Yang pertama, Menteri Keuangan menjadi penyelenggara dari akuntansi dengan transaksi keuangan, aset dan utang serta ekuitas dana, termasuk di dalamnya adalah pembiayaan dan juga perhitungan di setiap transaksinya. 2. Menteri dan juga pimpinan lembaga yang menjadi pengguna anggaran negara tersebut penyelenggara akuntansi dari transaksi keuangan, aset, utang, dan juga ekuitas dana yang di dalamnya terdapat pendapatan dan juga belanja yang masuk ke dalam tanggung jawab para pemimpin lembaga tersebut. 3. Akuntansi yang ada di ayat 1 dan juga ayat 2 difungsikan untuk menyusun laporan keuangan dari pemerintah baik di sektor pusat dan juga daerah yang berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Keuangan negara. Apa itu keuangan negara? Keuangan negara memiliki pengertian sebagai pengelolaan dan pengurusan keuangan negara yang mempunyai arti cukup luas, yaitu pengurusan keuangan negara yang juga manajemen keuangan negaranya. Sedangkan untuk arti sempit dari keuangan negara ini yaitu pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari administrasi keuangan negara dan juga tata usaha negara. Keuangan negara ini mempunyai pengaruh besar kepada sektor perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan juga distribusi penghasilan yang merata. Aspek-aspek keuangan negara. Yang pertama, objek, yaitu semua hak dan kewajiban milik negara yang dinilai dengan uang, kebijakan, kegiatan yang termasuk di dalam bidang moneter, fiskal, hingga kekayaan negara yang dikelola dan dipisahkan. 2. Subjek, yaitu keuangan negara yang terdiri dari semua objek yang dikuasai oleh negara, baik di pemerintah pusat dan daerah, memiliki kaitan yang erat dengan keuangan negara. 3. Proses, yaitu semua kegiatan yang memiliki kaitan erat dengan pengelolaan objek keuangan negara yang berasal dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan juga pertanggungjawaban pemerintah. Yang keempat, tujuan, yaitu semua kegiatan dan juga kebijakan yang memiliki hubungan hukum dan memiliki kaitan erat atas pemilikan serta penguasaan objek dari kekuasaan negara.
Selanjutnya, hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang. Selain itu, ada hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang. Hak negara yang bisa dinilai dengan uang antara lain: hak yang bisa dipaksa guna menarik uang dan juga barang dari warga negara tanpa adanya balasan jasa dan imbalan seperti pajak, bea cukai, iuran, dan juga retribusi. Hak untuk melakukan monopoli dalam mencetak uang serta menentukan jenis mata uang tersebut. Selanjutnya, hak guna menarik pinjaman dari masyarakat yang bisa berupa paksaan seperti sanering atau pemotongan nilai dan juga devaluasi atau penurunan nilai dari mata uang. Selanjutnya, hak guna menguasai semua wilayah dan juga kekayaan. Kewajiban negara secara umum sebenarnya sudah tertera secara jelas pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada alinea keempat. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sebelumnya, SAP berbasis kas yang mencatat pendapatan belanja dan pembiayaan dengan basis kas. Namun, saat ini SAP berbasis akrual yang mencatat pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan basis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dilakukan secara bertahap di sektor pusat dan daerah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ada perbedaan mendasar antara SAP dengan basis kas dan SAP dengan basis akrual. SAP berbasis akrual dilakukan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ada 3 laporan keuangan yang dihasilkan dari SAP berbasis akrual, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. LRA berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dilakukan pada periode anggaran dan akan menghasilkan neraca dan LAK. Neraca akan disajikan dengan basis akrual, sementara LAK akan disajikan dengan sistem kas. Pendapatan yang berisi LRA akan didefinisikan sebagai penerimaan dari rekening kas umum negara dan daerah yang akan menambah ekuitas dana lancar di dalam periode tahun anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah juga harus tersedia dalam anggaran yang tercantum dalam LRA tersebut. Unsur dari LRA dicatat dan diakui ketika kas diterima dan dikeluarkan. Dengan sistem SAP berbasis akrual, neraca hanya terdiri dari 2 sisi yang terdiri dari debit kas dan kredit ekuitas, dan ekuitas tersebut akan muncul pada periode terakhir SAP basis akrual. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui bahwa pendapatan, beban utang, dan aset juga ekuitas. Pengakuan mengenai item yang ada di sektor neraca dalam penerapan berbasis akrual ini tersusun secara rinci. Yang pertama, persediaan ketika potensi manfaat ekonomi di masa depan yang didapatkan oleh pemerintah akan diakui jika memiliki nilai dan biaya yang bisa diukur dengan andal. Yang kedua, investasi menjadi sebuah pengeluaran aset dan kas yang diakui jika memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi dan sosial. Yang kedua, nilai perolehan dari investasi ini bisa diukur dengan lebih reliabel. Yang ketiga, aktiva tetap harus diakui sebagai aset tetap dan berwujud jika mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, biaya mendapatkan aset bisa diukur. Yang ketiga, tidak akan dijual dalam operasi entitas. Yang keempat, didapatkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan kembali. Yang keempat, konstruksi dalam pekerjaan bisa diakui. Yang kelima, kewajiban akan diakui jika pengeluaran dari sumber daya ekonomi tersebut dilakukan guna merampung pengeluaran tersebut dan memiliki nilai penyelesaian yang bisa diukur dengan andal. Kelebihan dan kekurangan SAP basis akrual. Yang pertama, beban akan diakui ketika melakukan transaksi dengan penyajian informasi yang diberikan cukup terpercaya. Yang kedua, pendapatan akan diakui ketika transaksi terjadi dengan informasi yang akan terpercaya meski belum ada kas yang masuk. Yang ketiga, penerimaan dan pembayaran akan masuk ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi tersebut. Yang keempat, peningkatan pendapatan perusahaan terjadi disebabkan kas yang belum diterima dan hal ini diakui ke dalam pendapatan.
Kelima, laporan keuangan bisa menjadi pedoman dalam menentukan langkah kebijakan. Yang keenam, laporan keuangan bisa diperbandingkan dengan entitas lainnya. Kekurangan akuntansi dengan basis akrual. Yang pertama, biaya yang belum dibayarkan akan dicatat sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan di dalam kas. Yang kedua, resiko pendapatan yang tidak tertagih bisa mengurangi pendapatan pada laporan keuangan. Yang ketiga, perkiraan pelunasan kas tidak bisa diprediksi. Uraian mengenai laporan berbasis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang pelaporan keuangan berbasis akrual yang digunakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Terdapat 7 jenis laporan keuangan yang harus disusun, yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran. LARA adalah laporan yang menampilkan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan dana keuangan yang dikelola pemerintah. Laporan perubahan sisa anggaran lebih atau SAL. Laporan ini menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan yang akan disandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang selanjutnya neraca. Neraca adalah laporan yang menampilkan entitas pelaporan mengenai kewajiban aset dan ekuitas pada periode tertentu. Selanjutnya, laporan operasional. Laporan operasional menampilkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang akan menambah ekuitas di mana pemerintah pusat atau daerah akan mengelola ekuitas tersebut. Laporan arus kas. Laporan ini menampilkan informasi yang berhubungan dengan kas dan juga aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas ini berisi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas. Laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menampilkan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas pada laporan tahunan. Catatan atas laporan keuangan. Catatan ini adalah laporan yang meliputi penjelasan secara naratif dan juga rincian terdapat di dalam laporan tersebut. Catatan ini akan menyajikan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya, penerapan sub-akrual. Dampak perubahan akuntansi berbasis kas menuju akuntansi dengan basis akrual ini berpengaruh kepada proses pencatatan dan laporan keuangan yang dihasilkan di sektor akuntansi pemerintah. Dampak positif dari penerapan ini adalah memberikan dukungan kepada manajemen kinerja yang bersinergi dengan manajemen keuangan sehingga pembiayaan dan juga alokasi sumber daya ekonomi menjadi lebih baik. Begitu pula dengan peningkatan laporan keuangan dan fasilitas dalam manajemen aset dan kas. Keuangan yang sudah dicatat dalam basis akrual tersebut akan memberikan kemudahan kepada pemerintah yang bisa membandingkan antara sumber daya ekonomi, kinerja, dan keuangan.